Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali masih dalam pelajaran bahasa Arab ya, pelajaran bahasa Arab dasar dari buku yaitu belajar bahasa Arab dari nol. Masih kita membahas bab yang kelima tentang mengenal macam-macam fi'il, dan pada seri yang sebelumnya sudah kita bahas tentang fi'il yang mabni, yaitu yang akhirannya tetap. Pada kesempatan ini kita akan membahas untuk fi'il yang mu'rab, yaitu yang akhirannya bisa berubah. Kita lihat di buku diterangkan fi'il mu'rab adalah fi'il yang mengalami perubahan. Maksudnya apa? Perubahan akhir kata. Ingat ya, perubahan apa? Akhir kata. Akibat adanya sebab tertentu. Jadi ada sebab-sebab tertentu yang mempengaruhi akhir kata. Yang termasuk dalam fi'il mu'rab ada antara lain adalah fi'il mudhari. Fi'il apa? Hanya fi'il mudhari saja, yang tidak bersambung dengan nun taukid ataupun nun inas. Ini sudah kita bahas ya pada seri yang sebelumnya. Apa itu nun taukid dan apa itu nun inas ya, silahkan disimak kembali pelajaran yang sebelumnya jika masih belum paham atau masih lupa. Baik, kita lihat contohnya. Contoh yaktubu, perhatikan di sini yaktubu akhirannya apa? Dhammah. Nah, kita katakan ini dalam keadaan marfu ya, yaktubu keadaannya apa? Marfu, tandanya apa? Yaitu akhirannya di dhammah. Perhatikan coba yang kedua, lan yaktuba, tidak akan menulis. Ada perubahan? Ya, ada. Di mana perubahannya? Di akhir. Kita lihat di sini apa? Lan yaktuba. Oh, akhirannya diapakan? Di fathah karena kemasukan lan. Lan ini kita sebut dengan ya, disebut dengan alat penasab sehingga menyebabkan fiil ini menjadi fathah atau mansub. Contoh lagi, lam yaktub. Nah, perhatikan, ada perubahan juga kan? Di sini lam artinya tidak, lam yaktub artinya tidak menulis. Nah, apa yang terjadi? Ternyata akhirannya menjadi sukun ya, atau di jazm. Ya, jadi di sini ada perubahan dari dhammah kemudian menjadi fathah, kemudian menjadi sukun. Berarti dia kita sebut fi'il yang apa? Mu'rab. Fi'il yang mu'rab yang akhirannya bisa berubah dari dhammah menjadi fathah menjadi apa? Sukun. Mengapa berubah? Ya tadi karena ada faktor yang mempengaruhi. Kalau tidak ada faktor bagaimana? Ya kita baca marfu alias di dhammah. Kalau ada penasab seperti lan, jadi lan yaktuba, dia apakan? Di fathah. Kalau ada lam yaktub, maka menjadi apa? Di sukun ya. Kita lihat contoh lagi. Yaqra'u, sedang membaca. Perhatikan akhirannya. Apa akhirannya? Oh, dhammah. Akhirannya apa? Dhammah. Berarti kita sebut dia dalam keadaan marfu. Keadaannya apa? Marfu, tandanya dhammah. Beda lagi jika kita tambah dengan kata lan. Apa yang terjadi? Lan yaqra'a, tidak akan menulis. Nah, apa yang dialami di akhir kata ini? Yaqra'a. Oh, berubah menjadi apa? Fathah. Berarti karena ada lan. Nah, lan itu kita sebut dengan alat penasab. Alat penasab sehingga menyebabkan akhirannya itu ya yaqra'a menjadi apa? Mansub, yaitu dengan fathah. Berbeda jika didahului dengan lam. Kita katakan lam yaqra', tidak menulis. Nah, apa yang terjadi? Setelah ditambah dengan lam, ternyata akhirannya disukun. Akhirannya disukun. Lam yaqra'. Nah, ini kita katakan dia dalam keadaan yaitu majzum. Keadaan apa? Majzum. Jadi ada berapa keadaan? Ada 3. Ya, sudah kita singgung dalam seri yang sebelumnya. Jika akhirannya dhammah, marfu, akhirannya fathah apa? Mansub, dan akhirannya sukun namanya majzum. Nah, inilah yang terjadi untuk fiil-fiil yang akhirannya bisa berubah. Ya, fiil yang bisa berubah kita sebut apa tadi? Ya, fiil apa? Mu'rab. Adapun fiil yang tetap yang sudah kita bahas sebelumnya kita sebut dengan istilah fiil yang mabni. Nah, maka dari contoh tersebut dapat dilihat pengelompokan fiil ada yang mu'rab,
ya, fi'il mu'rab dikelompokkan menjadi marfu jika fi'il tersebut tidak didahului alat-alat penasab maupun alat penjazam. Penasab seperti lan, masih ingat ya? Penjazam seperti lam. Salah satu cirinya adalah harokat akhirnya dhammah. Ingat ini ya, ciri yang dasar untuk marfu itu ini adalah apa? Dhammah. Kemudian mansub, kapan fi'il itu dibaca mansub? Jika fi'il tersebut didahului oleh alat-alat penasab, yaitu kata-kata yang menyebabkan mansub. Salah satu cirinya mansub maksudnya adalah harokat akhirnya yaitu di fathah. Jadi ini ciri yang dasar untuk keadaan apa? Mansub, yaitu akhirnya fathah. Yang terakhir majzum, jika fi'il tersebut didahului oleh alat-alat penjazm, yaitu kata-kata yang menyebabkan jazm seperti lam. Seperti apa tadi? Lam. Salah satu cirinya, maksudnya ciri dari majzum adalah harokat akhirnya disukun. Sukun alias mati, tidak berharokat, yaitu harokatnya sukun. Ya, sukun itu mati, tidak berharokat. Inilah tiga keadaan pada apa? Fi'il. Ada yang marfu ketika tidak ada penasab atau penjazm, dan dibaca mansub ketika ada penasab seperti lan yaktuba, lan yakro'a, ya kan? Dan yang ketiga adalah majzum ketika ada alat penjazm seperti lam yaktub disukun, lam yakro juga diapakan? Disukun. Ya. Baiklah, pada pelajaran berikutnya kita akan lihat ya contoh-contoh dari alat penasab maupun alat penjazm. Ya, pada kesempatan ini kita akan bahas dulu yaitu alat-alat penasab. Ya, bisa kita lihat di halaman 24. Di sini ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. Kita lihat yang pertama an. Ya, an ini ya bisa kita artikan ya akan atau adalah ya. Contohnya an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu atau akan atau adalah ya. Ta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah semata, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Nah, kita lihat di sini, perhatikan kata an, fokus dalam kata an. Kenapa di sini akhirnya dibaca ta'budah? Ya, di fathah. Kenapa? Ya, karena kita tahu oh ternyata an ini adalah menyebabkan menjadi mansub. Ya, jadi jangan antum baca ta'budu, an ta'budu, salah ya. Yang betul apa? An ta'buda. Jadi ingat, an itu menyebabkan fi'il menjadi mansub. Jadi meskipun gundul ya kita bisa baca, ya kan? Berikutnya lan, ini sudah kita bahas tadi. Lan artinya tidak akan. Contohnya lan nu'mina laka hatta narallaha ya jahratan. Ini kata orang-orang Yahudi, ya kan? Apa kata mereka? Lan nu'mina laka, kami tidak mau beriman kepadamu, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa, hatta narallahu jahratan, sampai kami melihat Allah secara langsung, terang benderang. Nah, ini. Kita lihat di sini lan nu'mina. Perhatikan kata apa? Nu'mina. Apa aslinya? Iya, aslinya adalah kata nu'minu dengan akhiran apa? Dhammah. Ketika ditambah dengan lan, maka yang terjadi menjadi apa? Ya, akhirnya di fathah menjadi lan nu'mina. Berarti kita katakan oh nu'mina itu mansub. Kenapa? Karena kemasukan atau didahului dengan kata lan. Yang ketiga idzan, kalau begitu. Idzan nadhhaba, kalau begitu kami akan pergi. Mana yang akhirnya fathah? Nadhhaba. Ini kita katakan dia mansub. Kenapa? Karena kemasukan idzan. Ya, idzan artinya kalau begitu. Berikutnya kai, artinya supaya. Kai tarbaha, supaya kamu beruntung. Perhatikan kata tarbaha. Apa aslinya? Tarbahu. Aslinya tarbahu, ya kan? Tapi karena sudah kemasukan kata kai, artinya apa? Supaya, maka menyebabkan tarbaha akhirnya diapakan? Di fathah alias menjadi mansub. Kai tarbaha, ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca ya. Jadi tidak susah sebenarnya untuk membaca kitab gundul. Berikutnya apa? Lam kai, lam yang maknanya kai, lam yang maknanya supaya. Perhatikan contoh. Disebutkan dalam ayat ya.
Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya. Sesungguhnya aku kullama da'autuhum, setiap kali aku mendakwahi mereka, yaitu kaumku, litaghfira lahum, supaya engkau ampuni mereka, supaya mereka minta ampun kepada Allah. Ja'alu asabi'ahum, ternyata mereka itu meletakkan jari-jarinya fi adhanihim, yaitu di telinga-telinganya. Dia tutup telinga-telinganya ketika didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, menunjukkan bagaimana tanggapan yang sangat tidak menyambut dari kaumnya Nabi Nuh ketika didakwahi. Tapi Nabi Nuh bersabar. Kita lihat di sini, perhatikan litaghfiro, ya, perhatikan apa? Litaghfiro, apa yang terjadi? Oh, ini akhirannya di fathah, takfiro. Padahal aslinya apa? Takfiru. Ya, ketika kemasukan li maka menyebabkan menjadi fathah atau mansub litakfiru. Nah, kita katakan li yang seperti ini namanya lamu kai. Lam yang maknanya kai. Lam yang maknanya apa? Supaya. Berikutnya adalah lamul juhud, yaitu lam dalam kalimat yang bermakna juhud. Juhud itu menyangkal. Jadi kalimatnya itu berupa sangkalan, jadi menyangkal. Innalladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka berbuat zalim. Perhatikan di sini, lam yakunillahu, sama sekali Allah tidak apa? Liyaghfira lahum, tidak akan mengampuni mereka. Ini berarti menyangkal bahwasanya Allah akan mengampuni, itu disangkal. Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, li di sini adalah disebut dengan lamul juhud, dan cirinya apa? Didahului dengan kata makana atau lam yakun. Ini cirinya seperti itu ya. Jadi adanya li di sini ini menyebabkan menjadi mansub. Jadi kita baca liyaghfiro. Ya, jadi meskipun gundul kita bisa baca. Nah, yang terakhir itu hatta, artinya sampai. Artinya sampai. Contohnya hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai. Orang kafir itu tidak akan masuk surga sampai atau kecuali, ya. Yalija masuk, al jamal itu apa? Unta. Sampai unta bisa masuk fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ya, artinya orang kafir tidak bisa masuk surga. Perhatikan di sini hatta yalija, apa aslinya? Yaliju. Ketika kemasukan hatta menjadi mansub, ya. Jadi akhirannya menjadi di fathah. Jadi kita baca hatta yalija. Paham ya? Jadi kita mengetahui, oh, mengapa kok ini dibaca yalija? Karena kemasukan hatta. Berarti hatta itu termasuk alat penasab. Ingat ya, di sini ada 7. Nanti tolong dihafalkan. An, lan, idzan, ya, kai, lamukai, lamul juhud, dan apa? Hatta. Ya, demikian yang kita bahas pada seri kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjut lagi, masih membahas tentang, ya, perubahan yang terjadi pada fiil. Yang sudah kita bahas tadi fiil yang mansub karena kemasukan alat penasab, dan pada seri yang akan datang insyaallah kita akan bahas, ya, tentang alat-alat penjazm. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.